Warung kopi milik Pak Iwan di ujung Jalan Karangjati selalu jadi tempat nongkrong favorit anak-anak muda di kampung itu. Setiap malam, suara tawa mereka berpadu dengan aroma kopi hitam, asap rokok, dan musik dangdut dari radio tua yang menggantung di dinding bambu. Di bawah cahaya lampu bohlam kekuningan, 5 orang duduk melingkar di meja kayu. Dika, Randy, Tio, Gani, dan Wira. Mereka sudah bersahabat sejak SMA, dan meski sekarang usia mereka sudah lewat 20, tongkrongan itu tetap jadi tempat pelarian dari rutinitas hidup. Udah kayak rutinitas, ya. Nongkrong di sini tiap malam, tapi nggak pernah bosen, ujar Randy sambil menyalakan rokok. Ya, daripada di rumah, dimarahin emak mulu, sahut Tio sambil terkekeh. Mereka tertawa bersama. Obrolan ringan tentang pekerjaan, mantan pacar, dan motor rusak menjadi bumbu malam itu. Semua tampak normal, hingga angin dingin tiba-tiba bertiup dari arah jalan. Lampu bohlam di warung bergetar pelan. Suara jangkrik mendadak hilang, digantikan keheningan yang ganjil. Dika yang duduk menghadap ke arah jalan melihat sesuatu dari kejauhan. Sosok seseorang berjalan pelan, langkahnya lambat, tubuhnya kurus, wajahnya samar di bawah cahaya redup lampu jalan. Ia berhenti beberapa meter di depan warung. Dika memicingkan mata. Itu siapa?" "Ya," bisiknya. Yang lain ikut menoleh. Gani menjawab santai, "Mungkin pelanggan, kali." Tapi wajah Dika mendadak kaku. "Gak kayaknya aku kenal." Ketika sosok itu melangkah mendekat, cahaya bohlam menyingkap wajahnya. Mereka semua terdiam. Wira spontan menjatuhkan gelas kopinya. "Itu Arga." Wajahnya pucat, tapi senyum yang ia tunjukkan adalah senyum yang sangat mereka kenal. Rambutnya acak-acakan seperti dulu, jaket hitam yang sama masih melekat di tubuhnya. Tapi, Arga sudah meninggal 2 minggu lalu. Randy berdiri kaku. Gila, kalian lihat juga, kan?" Tio menatap ke arah pintu warung tanpa berkedip. "Gak mungkin, ini gak mungkin." Arga berhenti di depan mereka, lalu berkata dengan suara yang terdengar tenang, terlalu tenang. Kalian ngapain bengong gitu? Aku boleh gabung, enggak?" Tidak ada yang menjawab. Pak Iwan yang sedang menyiapkan kopi di dalam warung ikut menoleh, lalu wajahnya mendadak pucat. Tapi sebelum ia sempat bicara, Dika, dengan suara gemetar, menjawab. "Iya, boleh, Gar. Duduk aja." Arga tersenyum, lalu menarik kursi dan duduk di antara mereka, seolah tidak ada yang aneh. "Aku kangen nongkrong kayak gini," katanya pelan, menatap mereka satu persatu. Semua terdiam. Hanya bunyi jangkrik yang mulai terdengar lagi di luar. Dika mencoba menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya berusaha mencari penjelasan logis. Ini pasti halusinasi. Mungkin aku kurang tidur. Tapi bau tubuh Arga, suara khas tawanya, bahkan tatapan matanya, semua terasa nyata. Tio mencoba mencairkan suasana. Iya, Gar. Kita juga kangen, bro. Hehehe." Arga menatap Tio lama, lalu tersenyum kecil. "Aku senang kalian gak lupa sama aku." Dari balik meja, tangan Wira gemetar. Ia merasakan hawa dingin di sekitar kursi Arga. Udara di warung itu seperti membeku. Asap rokok mereka melayang perlahan tapi tidak pernah menyentuh tubuh Arga, seolah ada lapisan udara yang menolak. Pak Iwan tiba-tiba keluar sambil membawa gelas kopi. Tapi ketika melihat Arga duduk di sana, tangannya bergetar. "Dik, itu siapa?" Dika menjawab terbata, "Teman lama, Pak." Pak Iwan menatap tajam, matanya menyiratkan ketakutan. Tapi ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya berbalik ke dalam dengan langkah cepat. Beberapa menit kemudian, suasana mulai mencair. Arga tertawa, bercanda seperti dulu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar bisa tersenyum. Setiap kali Arga berbicara,
Suaranya terdengar seperti bergema pelan, seperti suara yang datang dari jauh atau dari dalam air. Dan ketika ia memegang gelas kopinya, tangan pucat itu menembus sedikit bagian cangkir, seolah tubuhnya tidak sepenuhnya padat. Malam semakin larut. Ketika akhirnya Arga berdiri dan pamit, tidak ada yang berani menahannya. "Besok aku nongkrong lagi, ya?" katanya sambil tersenyum. Kemudian ia melangkah pergi menyusuri jalan kecil, tubuhnya perlahan menghilang di balik kabut malam. Beberapa detik setelah itu, Wira menatap teman-temannya dengan wajah pucat pasi. Gue ngelihat sendiri, kakinya nggak nyentuh tanah. Tidak ada yang berani bicara. Dika hanya menatap kursi kosong di depan mereka, kursi yang masih berembun dingin, seolah seseorang benar-benar baru saja duduk di sana. Malam berikutnya, suasana warung Pak Iwan terasa janggal sejak awal. Udara lebih dingin dari biasanya, dan kabut tipis turun lebih cepat. Biasanya Dika dan kawan-kawan baru nongkrong sekitar jam 8, tapi malam itu, mereka semua datang lebih awal. Entah kenapa, masing-masing merasa perlu memastikan bahwa apa yang mereka lihat semalam benar-benar terjadi. Wira datang terakhir, membawa jaket tebal. "Lu semua masih mikirin semalam juga, ya?" tanyanya sambil menyalakan rokok. Randy menatap ke arah jalan yang gelap. "Gimana nggak mikir, Wir? Itu Arga, bro." Mukanya, suaranya, semuanya sama. Tio menimpali lirih, tapi Arga udah dikubur. Gue lihat sendiri waktu pemakaman. Semua terdiam. Pak Iwan yang biasanya ramah kini tak keluar dari warung. Hanya terdengar suara piring beradu dari dalam, seolah ia sengaja menghindar. Dika mencoba menenangkan diri dengan menyeruput kopi hitamnya, tapi tangannya gemetar. Sejak semalam, ia tidak bisa tidur. Suara tawa Arga seolah terus menggema di kepalanya. Jam menunjukkan pukul 9:15 ketika langkah itu terdengar lagi. Tap, tap, tap. Langkah yang sama seperti semalam. Perlahan, mantap, tanpa suara sandal. Mereka semua menoleh serentak. Dan benar saja, Arga datang lagi. Kali ini, wajahnya terlihat lebih pucat. Tapi senyum itu masih sama. "Wah, rame lagi, nih," katanya riang sambil menepuk bahu Dika. Dan entah kenapa, Dika merasa dingin menjalar dari pundaknya sampai ke ujung jari. "Lu beneran dateng lagi, Gar?" tanya Randy dengan nada ragu. Arga menatapnya. "Kenapa enggak? Tempat ini udah kayak rumah kedua kita, kan?" Ia duduk di kursi yang sama seperti semalam. Senyap sesaat menyelimuti mereka sebelum Gani memaksa tertawa, mencoba mencairkan suasana. "Hehehe, iya. Nongkrong bareng lagi, deh. Udah lama banget ya kita kayak gini." Tapi dari balik senyum palsu mereka, ketakutan belum hilang. Arga menatap ke arah jalan, lalu berkata pelan, "Tio, kamu masih suka mimpiin aku?" Tio menelan ludah. "Hah? Maksudnya?" Arga menoleh padanya, dan untuk sesaat mata Arga tampak lebih gelap dari biasanya. "Aku tahu kamu kebangun tiap malam. Kamu dengar aku ngetok jendela, kan?" Suara jangkrik berhenti mendadak. Tio membeku, napasnya berat. Gue cuma mimpi, Gar," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Arga hanya tersenyum samar. "Ya, mungkin." Wira menunduk, pura-pura sibuk dengan HP-nya. Tapi dari layar yang memantulkan wajah Arga, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Di pantulan layar itu, wajah Arga bukan tersenyum, tapi tampak rusak. Separuh pipinya sobek, dan matanya berlubang hitam. Ia spontan menjatuhkan HP-nya ke lantai. "Kenapa, Wir?" tanya Dika cepat. Enggak apa-apa," jawab Wira gugup, menunduk dalam-dalam. Arga tertawa pelan. "Kalian kok kayak gak senang aku nongkrong lagi, sih?" Randy langsung menyahut, Enggak. "Seneng kok, Gar. Seneng banget." Tapi suaranya terdengar sumbang, penuh ketakutan.
Hening lagi. Angin meniup daun-daun bambu di belakang warung, membuat suara desi seperti bisikan. Dika mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil, asap rokok Arga tak pernah naik ke udara. Setiap kali Arga menghembuskan asap, itu langsung hilang, lenyap begitu saja. Dan satu lagi, bayangan Arga tidak ada. Dika menatap lantai kayu warung itu. Semua orang di sana punya bayangan, tertimpa cahaya lampu bohlam di atas kepala. Tapi di tempat Arga duduk, hanya kursi kosong yang terang benderang tanpa siluet. Rasa dingin menjalari tengkuknya. Gar, Dika memberanikan diri bertanya, "Lu sekarang tinggal di mana?" Arga menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. "Dekat aja kok. Cuma agak jauh di bawah tanah." Semua spontan membeku. Randy menelan ludah. Wira bahkan menjatuhkan rokoknya. Tapi Arga tertawa kecil, seperti menertawakan lelucon. "Hehehe, santai aja, bro. Aku bercanda. Masa kalian serius banget?" Tawa itu terasa palsu. Sebuah tawa yang tidak mengandung kehidupan. Jam hampir menunjukkan pukul 11 ketika Arga pamit. "Sampai besok, ya. Kalian jangan pulang sendirian malam-malam begini." Ia berjalan menjauh. Dan seperti semalam, tubuhnya perlahan lenyap di telan kabut. Begitu sosoknya benar-benar hilang, Wira langsung berdiri. "Gue gak mau nongkrong lagi kalau dia masih dateng." "Gue juga," sahut Randy cepat. Tio hanya menunduk, matanya kosong. Dia tahu sesuatu. Dika terdiam, menatap kursi Arga. Kursi itu kini basah, bukan karena embun, tapi karena ada bekas tetesan air bercampur tanah, seperti baru saja diduduki seseorang yang datang dari dalam kubur. Hujan turun deras malam itu. Jalan Karangjati yang biasanya ramai oleh motor dan anak muda nongkrong kini lengang. Hanya suara air yang memantul di atap seng warung Pak Iwan, menimbulkan irama monoton yang menambah kesunyian. Dika duduk sendiri di pojokan. Tangannya menggenggam gelas kopi yang sudah dingin. Sejak 2 malam terakhir, tak satu pun dari teman-temannya mau datang lagi. Wira mengaku sakit, Gani pura-pura sibuk kerja, dan Tio menghilang. Sudah 2 hari tak ada kabar darinya. HP-nya tak aktif, rumahnya terkunci, dan orang tuanya bilang Tio keluar malam-malam 2 hari lalu, sendirian. Dika menatap kursi kosong di seberang. Kursi itu, kursi yang selalu dipakai Arga. Setiap kali ia melihat kursi itu, bulu kuduknya berdiri. Ia masih bisa mengingat jelas suara Arga malam terakhir datang. "Kalian jangan pulang sendirian malam-malam begini." Dika meneguk kopi itu sampai habis, lalu berdiri, hendak pulang. Tapi dari arah jalan yang basah dan berkabut, ia mendengar langkah kaki. Pelan. Teratur. Tap, tap, tap. Dika menoleh cepat, jantungnya berdetak keras. Seseorang berjalan dari arah gang gelap. Tubuhnya kurus, pakai jaket hitam yang sama, basah kuyup meneteskan air. "Arga. Lo, sendirian aja, Dik?" Suara itu datar tapi jelas, bercampur dengan suara hujan. Dika tidak bisa menjawab. Tenggorokannya kering. "Teman-teman lain kemana?" tanya Arga lagi sambil duduk, meski kursinya sudah basah kuyup. Dika mencoba menenangkan diri. "Mereka pada sibuk, Gar." Arga tertawa pelan. "Sibuk atau takut?" Hening sesaat. Dika menatap wajah Arga. Kali ini ia yakin, kulit Arga lebih pucat dari malam sebelumnya, seperti lilin yang hampir meleleh. Dari bawah dagunya, Dika bisa melihat sesuatu menetes pelan, cairan gelap, mirip lumpur. "Gar," suara Dika bergetar, "lu sebenarnya apa?" Arga tersenyum samar. "Masih temen lu, kok. Temen yang cuma pengen kumpul lagi." Sebelum Dika sempat bicara lagi, suara motor berhenti di depan warung. Randy datang, basah kuyup.
Ia menatap Dika dan Arga bergantian. "Oh, ternyata lu bener-bener nongkrong lagi sama dia," katanya lirih. Arga menoleh ke Randy, tersenyum. "Nah, ini baru rame." Mereka duduk bertiga. Suasana aneh. Tak ada yang bicara. Tiba-tiba, Arga menatap Randy tajam. "Ren, kamu masih ingat malam itu, kan?" Randy terdiam. "Malam apa?" "Malam aku jatuh." Dika spontan menatap Randy. Hujan di luar semakin deras. Randy mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. "Iya, ingat." "Lu mabuk, kan waktu itu?" Arga menatapnya lebih dalam. "Aku mabuk? Atau kamu yang dorong aku waktu aku nyebrang?" Randy mendadak berdiri, kursinya jatuh ke lantai. "Apa-apaan sih, Gar? Jangan ngomong sembarangan." Arga hanya tertawa kecil. "Oh, jadi kamu masih belum jujur, ya?" Wajahnya kini perlahan berubah, pucatnya makin pekat, matanya kosong, dan darah hitam mengalir dari mulutnya. Dika berteriak panik, tapi ketika ia menatap ke arah Arga lagi, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kursi kosong, basah, dengan bekas lumpur di bawahnya. Randy gemetar. "Lu lihat juga kan, Dik? Lu lihat sendiri kan tadi dia di sini." Dika mengangguk cepat, napasnya tersengal. Iya, gue lihat." Tapi sekarang, tiba-tiba, dari arah jalan, terdengar suara tawa. Tawa Arga. Pelan, memantul di antara rintik hujan. Mereka berdua kabur dari warung malam itu tanpa berpamitan pada Pak Iwan. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Orang-orang kampung menemukan mayat Tio di halaman belakang rumahnya. Tubuhnya terjatuh di atap seng, seolah ia terjun dari atas rumah. Wajahnya menatap langit, matanya membelalak, dan di telinganya ada lumpur basah. Polisi menyebutnya bunuh diri. Tapi bagi Dika dan Randy, itu bukan kebetulan. Sebab di kaca jendela kamar Tio, tertulis dengan lumpur, "Aku datang lagi." Malamnya, Dika tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya, memikirkan Arga. Satu hal yang kini jelas, Arga tidak datang untuk nongkrong. Dia datang mencari sesuatu. Dan entah kenapa, Dika merasa itu belum selesai. Hujan sudah berhenti, tapi langit Karangjati tetap kelabu. Udara dingin menusuk tulang, dan suasana kampung terasa berat sejak kabar kematian Tio menyebar. Orang-orang masih berbisik di warung-warung, menebak-nebak penyebabnya. Ada yang bilang Tio tertekan, ada yang percaya ia diganggu arwah Arga. Tapi Dika tahu, bukan salah satunya. Ia yakin, ada sesuatu yang lebih kelam di balik semua ini. Dika berdiri di depan rumah Tio pagi itu. Polisi sudah pergi, garis kuning masih membentang di pagar bambu. Sisa lumpur menempel di dinding belakang rumah, dan di jendela kamar Tio, tulisan itu masih samar terlihat. "Aku datang lagi." Dika memandangi tulisan itu lama. Ujung jarinya menyentuh kaca dingin, dan entah kenapa ia bisa merasakan getaran aneh, seperti bisikan samar di telinganya. "Dik, lu belum jujur." Ia menepis pikiran itu, lalu menarik napas dalam. "Gak. Gue cuma halu," gumamnya pelan. Saat ia hendak berbalik, seorang wanita tua memanggil dari seberang jalan. "Dik, kamu temannya Tio, ya?" Dika menoleh. Itu Bu Darmi, tetangga yang rumahnya tepat di sebelah kanan. Wajahnya keriput, matanya cemas. "Semalam saya lihat Tio di atas genteng jam 2, Dik. Dia kayak ngobrol sama seseorang." "Seseorang?" Dika mengulang, menatapnya tajam. Bu Darmi mengangguk. "Iya. Tapi saya nggak lihat siapa. Cuma dengar dia bilang, 'Udah, Gar, jangan ganggu gue lagi.'" Jantung Dika berdegup kencang. "Gar, Arga,
Bu Darmi mengangguk pelan. Iya, nama itu yang dia sebut. Sore harinya, Dika memutuskan pergi ke rumah orang tua Arga. Rumah itu berada di ujung kampung, sedikit masuk ke arah sawah. Rumah panggung kayu dengan cat hijau yang sudah pudar. Pagar bambu di depannya dipenuhi lumut. Ibu Arga menyambutnya dengan wajah sayu. Matanya sembab, tapi tidak kaget melihat Dika. Masuk aja, nak. Kamu temannya Arga, kan? Dika duduk di ruang tamu kecil yang dipenuhi foto-foto Arga semasa hidup. Foto waktu sekolah, saat ulang tahun, dan terakhir, foto wisuda yang dibingkai rapih di dinding. Ada sesuatu yang menggetarkan dada Dika. Bu, saya cuma mau tanya. Malam waktu Arga meninggal, dia sempat nelpon siapa? Enggak? Ibu Arga menatap jauh, lalu menarik napas panjang. Malam itu Arga sempat keluar rumah. Katanya mau ketemu teman-temannya di warung. Dia kelihatan gelisah. Saya sempat dengar dia bilang di telepon, gue cuma mau jujur malam ini, udah nggak tahan bohong terus. Dia ngomong sama siapa, Bu? Saya nggak tahu. Tapi setelah itu, dia nggak pulang lagi. Hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Ibu Arga menunduk. Saya cuma mau tahu, Dik, waktu itu Arga kenapa bisa jatuh dari motor? Polisi bilang dia nabrak tiang, tapi luka di lehernya aneh, kayak dicekik. Dika tercekat. Ia tahu, malam itu Arga memang datang ke warung dengan wajah panik, meminta tolong. Tapi mereka semua mengabaikannya. Dan kemudian, di jalan pulang, sesuatu terjadi. Malam itu, Dika tak bisa menahan rasa bersalah. Ia menyalakan motor dan melaju ke arah jalan tempat Arga tewas. Jalan sempit di pinggir sawah, tanpa penerangan, hanya ada satu lampu kecil di tikungan. Ia berhenti di sana. Angin dingin berembus pelan, menggoyangkan batang padi. Dika menatap aspal basah, membayangkan malam 2 minggu lalu. Arga berdiri di sana, menangis, minta maaf, minta bantuan. Mereka menertawakannya. Lalu Randy, dalam mabuk dan emosi, mendorong Arga dari pinggir jalan. Arga jatuh ke sawah. Motor meluncur sendiri, menghantam batu. Dika memejamkan mata. Gue pengecut. Gue lihat semua tapi gue diam aja. Ketika ia membuka mata, kabut mulai turun perlahan. Dan di tengah kabut itu, sosok seseorang berdiri, tegap, dengan jaket hitam yang sama. Wajah pucat, mata kosong, tapi senyum yang sangat dikenalnya. Dik. Suara itu pelan, berat, bergema seperti datang dari 2 arah sekaligus. Sekarang cuma tinggal kamu dan Randy yang belum jujur. Dika melangkah mundur, napasnya tersengal. Gar, maafin gue nggak maksud. Arga mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi basah di tanah sawah. Kenapa kamu diam waktu aku jatuh? Kenapa kamu biarin aku mati? Gue takut, Gar. Dika menangis, suaranya pecah. Gue nyesel. Arga berhenti hanya 1 meter di depannya. Wajahnya menunduk, lalu berkata pelan. Besok, giliran Randy. Dan sebelum Dika bisa menjawab, tubuh Arga perlahan hilang di telan kabut, meninggalkan bau tanah basah dan dingin yang menusuk. Dika terjatuh berlutut, menatap kosong ke arah jalan yang sepi. Ia tahu apa artinya itu. Besok malam, seseorang lagi akan mati. Malam itu Karangjati kembali diselimuti kabut tebal. Udara lembab, bau tanah basah, dan suara jangkrik yang terputus-putus membuat suasana kampung terasa seperti napasnya sedang ditahan. Di rumah kontrakan kecil di pinggir jalan utama, Randy duduk sendirian di ruang tamu. TV menyala, tapi volume kecil, hanya cahaya dari layar yang berkedip di wajahnya yang pucat. Di tangan kanannya sebatang rokok hampir habis. Di meja, beberapa botol kosong bir menumpuk, bersama sisa piring nasi yang tak disentuh. Sejak kematian Tio, Randy tidak bisa tidur. Setiap malam,
Ada suara langkah di depan rumahnya. Ketukan lembut di jendela. Kadang suara tawa samar dari belakang rumah. Tapi setiap kali ia membuka pintu, tak ada siapapun di luar. Ia mencoba mengabaikan semuanya. Cuma halu, katanya pada diri sendiri. Tapi malam ini, rasa itu lain, lebih berat, lebih dekat. Dari dapur terdengar bunyi air menetes. Tik, tik, tik. Padahal ia yakin keran sudah dimatikan. Randy bangkit perlahan. Langkahnya berat, tubuhnya gemetar. Ia berjalan ke arah dapur yang gelap. Hanya cahaya samar dari TV yang menyusup lewat pintu. Saat sampai di sana, air di wastafel memang menetes pelan, tapi bukan dari keran. Dari pipa besi di atas, menetes cairan gelap, kental, berbau anyir. Randy menyalakan lampu. Di langit-langit, jejak kaki berlumpur menempel, mengarah ke dinding, dan di dinding itu tertulis dengan jari. Gue belum dikubur dengan tenang. Randy mundur, napas tersengal. Siapa yang nulis ini? Hei! Tak ada jawaban. Hanya suara napas pelan dari arah belakang. Ia menoleh cepat, dan di sana, berdiri sosok tinggi dengan kepala miring dan wajah yang nyaris tak utuh. Kulit pucat kehijauan, mata hitam menatap lurus tanpa ekspresi. Jaket hitam itu, jaket yang dulu dipakai Arga malam ia tewas. Gar, suara Randy serak. Bukan gue yang bunuh lu, sumpah. Sosok itu diam. Tapi di pipinya yang retak, sesuatu bergerak, senyum yang perlahan terbentuk, dingin, bengkok. Lu dorong gue. Randy. Randy menjerit dan mundur, menabrak meja hingga botol pecah berhamburan. Ia berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Hujan mulai turun deras, dan di balik suara deras air, ia masih bisa mendengar langkah kaki itu mengikutinya. Dika terbangun oleh suara ketukan keras di pintu rumahnya. Tok! 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 Dik! Tolong buka, cepat. Suara Randy. Panik. Ketakutan. Dika membuka pintu, dan Randy langsung masuk, basah kuyup, wajahnya pucat seperti mayat. Gar, dia dateng, Dik. Gue lihat dia. Dia di dapur gue. Tenang dulu, Ren, duduk. Dika menenangkannya, tapi jantungnya ikut berdegup cepat. Lu mimpi, mungkin cuma halu. Enggak, Dik. Randy berteriak, matanya melotot. Gue lihat. Mukanya hancur. Dia ngomong gue dorong dia. Lu juga tahu itu benar. Kata-kata itu membungkam Dika. Ruangan mendadak hening. Keduanya saling pandang. Hanya suara hujan di luar. Randy menunduk, tubuhnya bergetar. Dia bakal bunuh kita satu-satu, Dik. Dika menelan ludah. Mungkin kita harus jujur. Jujur gimana? Ngaku. Cerita semua yang sebenarnya ke polisi, ke keluarganya Arga. Randy menggeleng cepat. Lu gila? Mau kita di penjara? Tapi kalau enggak, gue gak mau mati, Dik. Randy berteriak sekencang-kencangnya, lalu tiba-tiba, lampu di rumah padam. Gelap total. Suara petir membelah langit. Dari luar, terdengar suara langkah berat mendekat di teras kayu. 1 langkah. 2 langkah. Lalu pintu bergetar keras seperti diketuk dari luar. Tok, tok, tok. Randy membeku, matanya lebar. Dia di luar. Dika menatap pintu yang perlahan bergetar lagi. Tok, tok, tok. Lalu, suara itu berbicara. Pelan. Serak. Randy. Semua darah seakan berhenti mengalir di tubuh mereka. Suara itu jelas, suara Arga.
Randy mundur perlahan ke arah belakang rumah, mengambil pisau dapur di meja. "Lu jangan buka, Dick. Sumpah jangan buka." Tapi pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri, pelan, berderit. Dari balik kegelapan, udara dingin menyusup masuk. Dan di ambang pintu, seseorang berdiri. Bukan sepenuhnya manusia, tubuhnya hitam basah oleh lumpur, wajahnya rusak di satu sisi, tapi matanya tajam, hidup. "Sekarang giliran lu, Ren." Randy menjerit, mengayunkan pisau ke arah sosok itu, tapi pisau menembus udara kosong. Sosok itu lenyap. Tiba-tiba dari belakang, suara berat berbisik di telinganya. "Jatuh itu sakit, kan?" Randy menoleh cepat, tapi terlambat. Sesuatu mendorong tubuhnya keras ke dinding. Pisau terlempar, dan Randy terhempas menghantam lantai. Dika berteriak memanggil, tapi Randy sudah tak bergerak. Matanya terbuka lebar, bibirnya biru. Dan di lehernya, bekas jari berlumpur terlihat jelas. Hujan di luar semakin deras, petir menyambar-nyambar, dan di ambang pintu yang terbuka, kabut tebal masuk perlahan, seperti menyelimuti rumah itu dengan dingin kematian. Malam itu terasa panjang. Hujan berhenti, tapi udara tetap basah dan pengap. Di luar rumah, suara kodok dan jangkrik seperti berhenti serempak, seolah seluruh kampung ikut menahan napas. Dika masih terduduk di lantai, menatap tubuh Randy yang tergeletak tak bergerak. Matanya terbuka lebar, memantulkan cahaya redup dari lilin yang baru dinyalakan Dika. Jari-jari berlumpur itu masih membekas di lehernya. Bekas yang mustahil dijelaskan oleh manusia. Dika gemetar. "Tuhan, ini nggak mungkin. Ini nggak nyata." Tapi darah di ujung jari Randy masih hangat. Nyatanya, Randy benar-benar mati. Ia mencoba menelepon polisi, tapi sinyal hilang. Hening. Tak ada suara kendaraan, tak ada orang lewat. Bahkan suara anjing pun tidak ada malam itu. Hanya bisikan samar di telinganya. "Dika?" Suara itu pelan, nyaris seperti hembusan napas. Dika langsung menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun. Ia bangkit, menatap jendela, dan dari luar, di antara kabut, bayangan seseorang berdiri di depan rumahnya. Tingginya sama seperti Arga. Tapi kali ini ada yang berbeda. Di sampingnya, tampak sosok kecil berdiri. Seperti anak kecil, tapi dengan kepala yang tertunduk dan tangan menjuntai panjang, nyaris menyentuh tanah. "Gar, siapa itu di sebelah lu?" bisik Dika tanpa sadar. Bayangan itu tidak bergerak. Tapi tiba-tiba, anak kecil di sebelah Arga mengangkat kepala. Wajahnya hitam, tanpa mata, tanpa mulut, hanya rongga gelap seperti lubang. Dan suara tangisan bayi terdengar dari segala arah. Dika panik, mundur ke belakang sambil menutup telinganya. "Pergi. Jangan ganggu gue." Tiba-tiba lilin padam. Semua kembali gelap. Dalam kegelapan itu, suara langkah kaki terdengar di dalam rumah. Pelan, teratur, tapi banyak. Satu langkah, dua langkah, lalu disusul tawa kecil. Tawa anak-anak. "Gue gila, ini gak mungkin," Dika berbisik ketakutan. Ia meraba dinding, mencari saklar. Saat lampu akhirnya menyala, darahnya seolah berhenti mengalir. Tubuh Randy hilang. Yang tersisa hanyalah bekas lumpur di lantai, membentuk jejak kaki kecil, menuju ke kamar. Dengan tangan gemetar, Dika membuka pintu kamar. Pintu itu berderit pelan, dan di dalam ruangan, suasananya seperti beku. Dingin. Gelap. Di pojok kamar, di bawah gantungan jaket lamanya, seseorang duduk membelakanginya. "Randy?" panggil Dika pelan. Sosok itu tidak menjawab. Bahunya sedikit berguncang, seperti sedang tertawa. Dika melangkah pelan, mendekat. "Ren, lu kenapa di sini?" "Gue kira lu..." Sosok itu menoleh perlahan. Dan yang menatap balik bukan wajah Randy.
Itu Arga. Wajahnya hancur, matanya hitam legam, tapi mulutnya tersenyum lebar. Kamu tahu nggak, Dik, aku nggak sendiri waktu mati. Suara itu bergema, berat, tapi di dalamnya ada nada lain. Suara lain, lebih kecil, seperti anak-anak berbisik bersamaan. Kami semua juga jatuh bersamanya. Dika menjerit, mundur menabrak meja, lalu kabur keluar kamar. Tapi setiap langkah terasa berat, seperti ada tangan-tangan kecil yang menarik kakinya. Ia hampir jatuh, tapi berhasil keluar rumah dan berlari ke jalan. Udara malam menggigit. Bulan separuh tertutup awan. Tapi yang membuatnya membeku bukan dingin, melainkan pemandangan di jalan depan rumahnya. Sepanjang jalan Karangjati, puluhan bayangan hitam kecil berdiri berjajar. Anak-anak, remaja, dan sosok-sosok tak berbentuk dengan mata berlubang. Di tengah-tengah mereka, Arga berdiri tegak, menatap Dika lurus. Lu pikir cuma gue yang mati malam itu, Dik? Lu lupa, waktu mobil kalian nyerempet anak kecil di tikungan? Dika tertegun. Ingatan lama yang selama ini ia kubur muncul begitu saja. 3 tahun lalu. Malam setelah pesta ulang tahun Arga. Mereka semua mabuk, Dika yang menyetir mobil. Di tikungan sempit, seseorang tiba-tiba menyeberang. Tubuh kecil, anak perempuan, jatuh terguling. Mereka panik, Arga marah besar, tapi Dika dan Randy memaksa kabur. Jangan berhenti, Dik. Nanti kita masuk penjara. Dan sejak malam itu, Arga berubah. Ia sering melamun, merasa bersalah. Lalu suatu malam, ia pergi sendiri, dan tak pernah kembali. Kini semuanya jelas. Arga bukan cuma roh dendam. Ia membawa roh anak kecil itu bersamanya. Dan mereka datang bukan hanya untuk menghantui, tapi menuntut balas. Sekarang giliran lu, Dik. Rasakan jatuh yang sama seperti kami. Seketika, angin dingin berhembus keras. Bayangan-bayangan itu mendekat serentak. Dika berlari, tapi langkahnya terseret. Udara di sekeliling berubah seperti air, berat, lembab, berisik oleh jeritan yang tak berasal dari dunia ini. Dan malam itu, di jalan Karangjati, tidak ada yang melihat Dika lagi. Keesokan paginya, warga menemukan mobil tua terguling di tikungan yang sama. Di kursi pengemudi, Dika tewas dengan wajah menghadap ke kaca depan, mata membelalak. Di kaca itu, tertulis dengan lumpur. Semua sudah adil. Pagi itu langit Karangjati kelabu. Kabut masih menggantung rendah di atas jalanan yang sepi. Warga berkerumun di dekat tikungan tempat mobil Dika ditemukan terguling. Polisi memasang garis kuning, tapi semua tahu, ini bukan kecelakaan biasa. Sisa lumpur di kaca, tulisan samar di bodi mobil, dan posisi tubuh Dika yang menatap kosong ke arah jalan. Semuanya terlalu aneh untuk dianggap kebetulan. Di antara kerumunan itu, Wira berdiri paling belakang. Ia adalah satu-satunya teman mereka yang masih hidup. Wira memegang helmnya erat, jari-jarinya gemetar. Ia menatap mobil Dika, lalu mengusap wajahnya perlahan. Lu bener-bener balas dendam ya, Gar? Gumamnya pelan. Sejak kematian Randy 2 malam lalu, Wira tahu waktunya akan tiba. Ia tahu karena dia juga ada di malam itu, malam ketika Arga mati. 3 tahun lalu. Malam pesta ulang tahun Arga di villa pinggir kota. Musik keras, tawa, botol minuman berserakan. Mereka berlima, Arga, Dika, Randy, Tio, dan Wira. Semuanya mabuk, saling bercanda tanpa arah. Hingga malam semakin larut. Di jalan pulang, Dika menyetir mobil, Arga duduk di depan, sisanya di belakang. Dan di tikungan sempit itu, tubuh kecil seorang anak perempuan muncul tiba-tiba. Suara benturan keras, jeritan, lalu sunyi. Arga panik, keluar dari mobil, berlari ke arah tubuh kecil itu. Dia masih napas, katanya gemetar. Tapi Randy menarik lengannya. Udah,
Gar, kita pergi aja. Jangan bodoh. Lu gila? Ini anak kecil, Ren. Kalau ketahuan kita mabuk, bisa habis hidup kita. Ayo jalan. Dika ragu, tapi tekanan Randy dan Tio membuatnya menyerah. Arga masih berlutut di jalan, menangis sambil mengguncang tubuh anak itu. Lu mau tinggalin dia di sini, Dik? Lu denger gak? Tapi Dika menyalakan mesin dan melaju. Mobil itu meninggalkan Arga sendirian di tikungan gelap, bersama tubuh kecil yang sudah tak bernyawa. Sejak malam itu, Arga tak pernah sama lagi. Ia murung, tak mau nongkrong, dan selalu bilang hal-hal aneh. Dia datang ke mimpi gue, why? Anak itu, tiap malam nangis di belakang gue. Wira mencoba menenangkan, tapi 2 minggu kemudian, Arga hilang. Mayatnya ditemukan di sungai kecil di belakang kebun bambu, kepala terbentur batu besar. Polisi bilang dia terpeleset. Tapi Wira tahu itu tidak benar. Karena malam sebelum Arga ditemukan, mereka bertengkar hebat. Arga datang ke rumah Wira, menuduh mereka semua pengecut. Ia bilang akan melapor ke polisi, menceritakan semuanya. Dan Wira, dalam kemarahan dan ketakutan, menyentak bahu Arga keras-keras. Lu jangan sok suci, Gar. Lu juga salah karena gak nyegah waktu itu. Arga mundur, terpeleset di pinggiran tangga, jatuh menghantam batu di bawah. Wira panik, menatap tubuh temannya yang tak bergerak. Dan malam itu juga, ia menyeret tubuh Arga ke tepi sungai, berharap orang-orang akan mengira itu kecelakaan. Kini, berdiri di depan mobil Dika, semua bayangan itu kembali menjerat pikirannya. Lu yang bunuh gue, why? Suara itu terdengar jelas di kepalanya. Wira menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sekitarnya. Warga sudah mulai bubar, polisi juga pergi. Ia berjalan pelan ke arah tikungan, tempat rumput masih basah oleh embun. Di tanah, ia melihat bekas lumpur berbentuk telapak kaki, satu besar, satu kecil. Lalu dari arah semak-semak, terdengar suara gemerisik. Arga, panggilnya lirih. Kabut bergerak pelan. Dari baliknya muncul sosok lelaki dengan jaket hitam basah. Wira mundur, jantungnya berdetak kencang. Gar, tolong, gue nyesel. Sumpah gue gak sengaja. Gue cuma dorong lu sedikit waktu itu. Arga menatapnya tanpa ekspresi. Air menetes dari dagunya, matanya gelap tapi hidup. Lu bohong. Gue gak bohong. Gue takut, Gar. Gue panik. Lu buang gue ke sungai. Lu tutupin semua seolah gue jatuh sendiri. Sekarang, ganti lu yang jatuh. Seketika, tanah di bawah kaki Wira terasa lunak. Lumpur bergerak, seperti menarik tubuhnya perlahan. Wira menjerit, berusaha meraih apapun di sekitarnya, tapi tak ada pegangan. Dari dalam lumpur itu, tangan-tangan kecil muncul, menarik kakinya lebih dalam. Dan di tengah jeritannya, suara tawa anak kecil terdengar, bergema di antara kabut. Sekarang adil, kan, Om? Wira tenggelam sepenuhnya. Hanya helmnya yang tersisa di atas lumpur, berputar pelan terkena angin pagi. Siang harinya, warga menemukan lumpur di tikungan itu bergolak seperti baru digali. Mereka juga menemukan helm milik Wira, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Dan sejak hari itu, tikungan Karangjati dikenal sebagai tempat yang dikutuk. Setiap kali malam tiba dan kabut turun, orang-orang mengaku melihat 5 sosok berdiri di tengah jalan. Satu diantaranya memegang tangan seorang anak kecil. Semuanya menatap kendaraan yang lewat dengan tatapan kosong. Hujan turun lagi malam itu. Kabut tebal turun dari bukit dan menelan seluruh jalan Karangjati. Tak ada kendaraan lewat, tak ada orang berani keluar rumah. Namun di tikungan, tempat lumpur menelan Wira beberapa hari lalu, api kecil menyala dari dalam genangan air. Bukan api biasa. Warnanya biru pucat, menari pelan seperti napas roh yang enggan pergi. Dari kejauhan, Pak Iwan,
Pemilik warung kopi tua yang dulu sering jadi tempat mereka nongkrong, berdiri di depan pintu warung. Matanya menatap ke arah tikungan itu. Ia sudah lama tahu tempat itu aneh, tapi malam ini terasa lebih gelap dari biasanya. Ia berbisik, "Kalian anak-anak baik dulu, kenapa harus jadi begini?" Angin berembus. Dari dalam kabut, bayangan 5 orang muncul perlahan. Mereka berjalan berdampingan, langkah pelan tapi mantap. Di tengah mereka, Arga memimpin, wajahnya kini tak lagi rusak, tenang, tapi tanpa senyum. Di sebelahnya berjalan anak kecil perempuan yang dulu menjadi korban. Tangannya menggenggam tangan Arga dengan lembut. Dika, Randy, Tio, dan Wira berjalan di belakang mereka, diam, menunduk. Tak ada dendam di wajah mereka, hanya penyesalan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Arga berhenti di tengah tikungan. Ia menatap genangan air tempat tubuh Wira tenggelam. Air itu kini jernih, memantulkan langit kelabu dan wajah mereka semua. "Sudah cukup," katanya pelan. Mereka semua sudah tahu. Semua sudah membayar. Anak kecil itu menatapnya dengan mata bening. "Kita pulang, Kak?" Arga tersenyum samar. "Iya. Sudah waktunya." Ia menoleh ke teman-temannya. "Maaf kalau aku marah. Tapi aku cuma pengen semuanya adil." Dika mengangguk, suaranya serak. "Kita yang harusnya minta maaf, Gar. Lu teman terbaik yang pernah kita punya." Randy tersenyum tipis. "Akhirnya kita nongkrong lagi bareng, ya?" Arga menatap mereka satu persatu, lalu menatap ke langit. Tapi kali ini, gak di dunia ini. Angin berhembus kencang. Kabut di sekeliling mereka bergerak seperti pusaran, menyilaukan. Cahaya biru dari api kecil itu semakin terang, lalu meledak menjadi semburat putih yang menelan semua. Ketika pagi datang, kabut sudah lenyap. Tikungan Karangjati tampak seperti biasa, hanya lumpur yang mengering dan rumput liar yang bergoyang. Namun warga menemukan sesuatu yang aneh di tengah jalan. 5 cangkir kopi tersusun rapi di atas batu kecil. Semua masih hangat, seolah baru saja diseduh. Di salah satu cangkir itu, ada secari kertas dengan tulisan tangan. "Tempat ini bukan kutukan. Ini hanya tempat kami berpisah dengan dosa." Arga. Bertahun-tahun kemudian, Jalan Karangjati tetap jadi legenda. Setiap malam Jumat, orang-orang mengaku melihat 5 bayangan duduk di warung Pak Iwan, tertawa kecil sambil menyeruput kopi, lalu lenyap ketika azan subuh terdengar. Dan setiap orang yang lewat tikungan itu malam hari sering merasa seperti ada yang melambai dari kabut, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa dosa, sekecil apapun, tak pernah hilang. Karangjati tak lagi sama setelah malam itu. Warung kecil di tikungan kini tertutup rapat, atapnya berlumut, dan kursi kayunya membusuk dimakan waktu. Namun setiap kali malam turun dan kabut datang dari arah sungai, orang-orang bersumpah mendengar suara tawa samar, suara anak muda yang sedang nongkrong, seperti dulu. Beberapa warga pernah melihatnya. 5 bayangan duduk mengelilingi meja, dengan satu kursi kosong di tengah. Api rokok menyala, gelas kopi mengepul, tapi tak ada tubuh di sana, hanya siluet kabut yang menyerupai manusia. Dan jika kamu nekat melewati Jalan Karangjati tengah malam, jangan berhenti ketika mendengar seseorang memanggil namamu dari dalam kabut. Jangan menoleh. Sebab mungkin saja, mereka hanya ingin kamu ikut duduk bersama. Karena di Karangjati, tidak semua yang nongkrong itu masih hidup.